Ya, mohon dicek dulu apakah sudah sampai kepada saudara, suaranya baik atau bagaimana. Mari kita perhatikan, mungkin gambarnya perlu dicaskan ya, mungkin karena di sini saya melihat masih kurang cas. Coba dikasih komentarnya dari sana, bagaimana dengan hasil gambarnya. Kalau sudah bagus, biar kita berdoa dan kita akan segera memulai pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Mohon mungkin dikasih komentarnya mengenai suara dan mengenai gambarnya, kualitas gambar. Kalau sudah bagus, biar kita segera memulainya. Haleluya. Karena memang saudara kadang-kadang ada gangguan pada suara, pada gambar. Jadi kadang-kadang karena internet kadang-kadang menyebabkan gangguan, tapi kita doa malam ini ibadah kita boleh lancar Bapak Ibu. Saya berharap ya mari kita isi komentar-komentarnya, bisa Bapak dan Ibu sampaikan mengenai hasil gambar suara, dan kalau nanti sudah menjadi tambah kurang bagus. Mungkin pencahayaan juga saat ini agak kurang, mungkin pakai cahayanya juga bisa diarahkan ke sini, cahaya boleh. Ya, mungkin bagaimana Bapak Ibu, pencahayaannya apakah sudah cukup? Sebab di sini masih dikatakan gambar agak gelap. Ya, gambar agak gelap di sini. Ya, supaya bisa kita segera mulai. Udah mantap gambar ini, si adat yang menyampaikan gambarnya belum bagus. Coba dulu diperjelas gambarnya. Ya. Volume ya. Volume coba nomor 4 dinaikkan ke atas. Ada yang di sini katanya volume kurang bagus. Kurang kencang. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan segera berdoa supaya kita bisa memulai pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini, dan kami berharap semua kita yang ada di rumah boleh firman ini sampai tanpa ada gangguan, tanpa ada hambatan bagi saudara-saudara yang mendengarnya, baik sidang jemaat Tuhan. Dan mari saudara, sebelum kita berdoa, saya berharap boleh Bapak dan Ibu bagikan supaya ibadah atau pemberitaan firman Tuhan malam ini boleh juga didengarkan oleh saudara-saudara kita yang lain. Baik Bapak Ibu, kita berdoa dan kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami, di mana kami Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh mengikuti ibadah dan pemberitaan firman Tuhan, walaupun masih kami mengikutinya di rumah-rumah. Tuhan, Engkau baik bagi kami, karena sampai hari ini Engkau masih memelihara kami dan memberi kami kesempatan untuk boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu urapi firman-Mu, tidak ada gangguan, tidak ada hambatan. Berkati saluran internet yang kami gunakan dan semua peralatan yang kami pakai di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, mengurapi pemberitaan firman Tuhan. Haleluya.
Amin, 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 amin. Baik Bapak Ibu, kami menyapa setiap saudara dimanapun saudara berada pada kesempatan ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari saya ajak kita melihat firman Tuhan dalam Matius pasal 24. Ya, kita akan melihat mulai dari ayat 9. Kita mulai dari ayat 9 dan saya akan bacakan saja sampai ayat yang ke-14. Ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Bapak dan Ibu, kita sedang berada pada zaman yang mungkin berbeda dengan hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun yang lewat yang sudah kita jalani. Tidak berbeda, tidak sama dengan zaman yang sudah lalu. Zaman ini sepertinya saudara, kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan zaman seperti sekarang ini. Ayat-ayat bacaan kita ini mengingatkan kita akan zaman ini dan akan penggenapan kebenaran firman ini di masa-masa mendatang. Bapak Ibu, kalau kita rangkum ayat bacaan kita malam ini, maka kita akan menemukan ada 3 bentuk pencobaan yang akan dihadapi oleh orang-orang percaya di akhir zaman ini. Antara lain, kebencian akan dihadapi oleh gereja, orang percaya, anak-anak Tuhan, tebusan darah Yesus, atau dengan sebutan lain mempelai wanita Tuhan. Bapak Ibu, kita melihat dengan jelas pada ayat 9 dikatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa ada penyiksaan? Terutama pada akhir zaman saat kebenaran firman Tuhan ini dinyatakan, digenapi. Kenapa harus ada kebencian yang dihadapi oleh gereja, orang percaya, anak-anak Tuhan, bahkan lebih lagi meningkat pada pembunuhan. Sebab dikatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh. Apa yang menyebabkan? Kenapa ada kebencian? Kenapa ada pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu? Saudaraku, Alkitab berkata, ini penyebabnya adalah kebencian. Sekali lagi, penyebabnya adalah kebencian. Mengapa gereja dibenci? Mengapa anak-anak Tuhan dibenci? Atau mengapa orang-orang yang percaya kepada Yesus dibenci? Jawabannya
Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Karena mereka membenci Yesus. Karena dunia membenci Yesus. Dan saudara telah mengambil keputusan untuk menerima Yesus masuk dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Karena Yesus itu dibenci dunia. Karena Yesus itu dibenci setan. Karena Yesus itu dibenci iblis. Mulai dari awal setan, iblis tidak menyukai Yesus. Tidak menyukai Tuhan. Karena ia memberontak dari kerajaan surga, ia dibuang, dan mulai sejak itu ia benci yang namanya Tuhan. Ia benci yang namanya Yesus, yang adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Setan sangat benci Yesus. Setan sangat benci Tuhan. Dan ketika saudara ambil keputusan, saudara terima Yesus itu yang adalah Tuhan itu dalam hatimu. Sebenarnya Yesus yang membenci Tuhan itu telah engkau terima dalam hatimu. Telah engkau terima dalam rumah kehidupanmu. Dan ia akan menyerang rumah kehidupanmu. Karena Yesus ada di sana. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia bagaimanapun akan membenci Yesus yang ada di dalam hatimu. Akan membenci Yesus yang ada dalam hidupmu. Itulah yang menyebabkan manusia mengalami ketidakadilan. Mereka tidak berdosa, tapi mereka dibenci. Mereka tidak bersalah, tapi mereka dihakimi. Bahkan kalau kita temukan saudara, pada ayat yang ke-9 ini. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan diserahkan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya disiksa. Ini mengerikan Bapak Ibu. Bahkan kalau nanti penggenapan firman ini menjadi nyata dalam dunia ini. Dengar baik-baik. Akan ada hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Apa itu Bapak Ibu? Kita perhatikan bahwa pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Yang lebih mengerikan, hal-hal yang tidak pernah terjadi adalah bisa jadi orang tua akan menyerahkan anaknya untuk disiksa. Karena orang itu telah menerima Yesus dan orang tuanya belum percaya Yesus. Maka orang tuanya akan jadi tega saudaraku. Mereka akan menjadi si raja tega menyerahkan anaknya sendiri. Dan lebih setuju kepada orang-orang tokoh-tokoh agama. Dan para orang-orang dunia mengambil keputusan untuk mengadili anak mereka sendiri pun akan mereka serahkan. Suami akan menyerahkan istrinya. Orang tua akan menyerahkan anaknya. Dan anak akan mengadukan orang tuanya untuk disiksa. Dan ini akan terjadi karena mereka membenci Yesus. Setan membenci Yesus. Setan tidak menyukai Yesus. Setan sangat marah akan kehadiran Yesus dalam kehidupan orang-orang yang telah menerimanya, yang telah percaya kepadanya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak heran pada waktu itu akan banyak mengalami siksaan oleh karena ketidakadilan yang ditimpakan kepada mereka. Hanya karena Yesus mereka telah terima di dalam kehidupan mereka. Hanya karena mereka percaya Yesus. Bukan karena dosa, bukan karena kejahatan, bukan karena mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran berat
terhadap hukum-hukum yang berlaku. Tapi satu hal, karena mereka dianggap melanggar, bahwa mereka telah mempercayai yang tidak dipercayai dunia. Mereka telah menerima yang tidak diterima dunia, yang tidak diterima oleh keluarga, orang tua dan sebagainya. Tapi salah satu dalam rumah itu menerima Yesus. Jangan heran, engkau akan diserahkan untuk disiksa. Maka siapkanlah hati saudara. Kalau suatu hari Tuhan izinkan penggenapan ini sampai pada generasi kita, pada zaman kita, maka pesan firman, siapkanlah hatimu. Siapkanlah hatimu supaya engkau dapat menerima. Orang tuamu sendiri pun bisa menyerahkan. Suamimu sendiri pun bisa menyerahkan. Dan istrimu sendiri pun bisa menyerahkan. Tetanggamu sendiri pun bisa menyerahkan. Orang yang menjadi sahabat sekian lama denganmu pun bisa menyerahkanmu. Hanya satu tujuan. Mereka benci Yesus yang ada di dalammu. Mereka benci. Engkau percaya firman. Engkau percaya Tuhan. Mereka benci akan hal itu. Dan jangan heran. Orang-orang yang terdekat kita. Orang-orang yang kita cintai. Akan menyerahkan. Dan sahabat-sahabat mereka. Dan akan saudaraku mengalami mungkin sakit hati. Tapi kalau saudara sudah siapkan hati, kalau saudara sudah siapkan diri, saudara akan dapat menerima untuk memberikan mereka pengampunan, saudaraku. Akan saudaraku serang dan banyak nanti orang akan menjadi murtad, Bapak Ibu. Banyak orang akan menjadi murtad. Maka untuk itu siapkanlah hatimu. Ketika engkau diserahkan oleh orang yang paling dekat denganmu. Ketika engkau diserahkan oleh orang yang mungkin engkau sayang selama ini. Siapkan hatimu, jangan kebencian menguasai hatimu. Jangan amarah menguasai hatimu. Dan dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Siapkan hatimu, jangan sampai engkau murtad. Jangan sampai engkau berkata, masa ya sih suamiku sendiri menyerahkan aku untuk disiksa oleh orang lain. Itu akan terjadi. Karena Alkitab, mereka saling menyerahkan. Bahkan ada orang-orang nanti yang berpura-pura. Berpura-pura untuk menjadi orang Kristen. Berpura-pura menjadi orang percaya. Berpura-pura ikut beribadah. Tapi akhirnya mereka akan menyerahkan sesama saudara mereka yang percaya kepada Tuhan. Siapkan dirimu, jangan kecewa dengan mereka. Siapkan dirimu menghadapi semuanya itu. Akan terjadi. Mari kita siapkan diri kita. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan. Pesan kebenaran firman pada malam hari ini.
Kalau kita sudah menyiapkan diri kita, oh Tuhan, ketika engkau diserahkan oleh suamimu, katakan, terima kasih Tuhan, aku akan bertahan. Ternyata firman Tuhan adalah benar. Kalau engkau diserahkan oleh orang tuamu untuk disiksa, maka saya katakan, engkau masih bisa bersyukur, terima kasih Tuhan. Ternyata firman yang kupegang benar adanya. Makanya Bapak Ibu, sebelum hari itu terjadi, pesan saya, doakan sungguh-sungguh keluargamu, doakan. Mungkin mereka baik-baik hari ini, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari ketika memuncak amarah setan kepada Yesus, kepada orang percaya. Ketika amarah iblis, murka iblis mulai saudaraku memuncak, maka bisa saja mereka pakai, setan pakai orang tua, setan pakai keluarga, setan pakai orang-orang dunia untuk mendatangkan kebencian yang menyala-nyala terhadap orang-orang percaya. Maka untuk itu saya katakan, siapkan dirimu untuk menghadapi semuanya. Bapak dan Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita melihat bahwa bangunan secara fisik di ayat 1 juga akan hancur akibat kebencian dunia, akibat kebencian setan terhadap Yesus dan orang-orang percaya. Dan kita lihat bagaimana saudaraku gereja dihambat pembangunannya, bagaimana gereja saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dibakar, dihancurkan dan sebagainya, dicari-cari alasan supaya gereja itu dirobohkan dan sebagainya, dan sudah terjadi di mana-mana termasuk di bangsa kita. Dan ini didorong oleh kebencian, saudara, kebencian terhadap Tuhan. Dan saya mau katakan, siapkan hatimu, jangan sampai engkau murtad, jangan sampai engkau undur dari jalan Tuhan, jangan sampai engkau meninggalkan imanmu kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, perkuatlah imanmu. Di dalam nama Yesus, berdirilah teguh di atas kebenaran firman. Dan jadilah pemenang ketika menghadapi berbagai macam kemurkaan dunia dan kebencian yang dilancarkan dunia terhadap orang-orang percaya. Bapak dan Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lihatlah Yesus Kristus di atas kayu salib. Ia tidak menghakimi Petrus dan berkata, engkau akan ke neraka karena engkau sudah menyangkal saya sampai 3 kali. Ia juga tidak murka dan menghakimi orang-orang yang telah memutuskan, yang berteriak salibkan, salibkan, salibkan dia. Ia juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan terhadap orang yang menyalibkan dia, terhadap orang yang mencambuk dia, terhadap orang yang memaksa dia memikul salib. Ia jatuh bangun lagi, ia jatuh dipaksa bangun lagi. Ia juga tidak murka, tidak membalas yang jahat kepada mereka. Satu hal inilah sifat Allah kita dalam Kristus Yesus. Ia tidak ingin satu jiwa pun binasa. Luar biasa. Ya, ini saudaraku, kita tidak menemukan sifat Tuhan kita membunuh orang yang hidup. Kita tidak menemukan sifat Tuhan kita seperti itu. Tapi ia mengatakan dia tidak menginginkan satu jiwa pun binasa. Itu makanya di atas kayu salib, semua orang yang menyakiti dia, semua orang yang mencopot pakaiannya dan membiarkan dia menjadi telanjang, semua orang yang menyalibkan dia, semua orang yang berteriak salibkanlah dia, kita mendapatkan sifat Tuhan yang luar biasa. Di atas kayu salib ia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat terhadap aku. Dia memiliki sifat
dan sikap hati tidak membenci, tapi memberi pengampunan, memberi kesempatan untuk bertobat, memberi kesempatan untuk berubah, dan memberi kesempatan untuk beroleh selamat. Inilah sifat daripada Tuhan kita. Dan malam ini saya mau berpesan kepada kita lewat renungan pada malam ini. Saudaraku, siapkan dirimu ketika ini terjadi, maka jangan simpan kebencian, lepaskan pengampunan. Sekecil dan sebesar apapun cobaan yang akan terjadi melalui penggenapan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara, pesan saya, kalau engkau sudah menyiapkan diri, saya percaya engkau bisa mengampuni. Yang kedua, saya percaya engkau tidak akan murtad karena berbagai macam pencobaan dan siksaan yang akan terjadi. Yang ketiga Bapak Ibu, cobaan apa saja? Kita akan melihat Bapak Ibu, yang pertama kebencian. Yang kedua banyak orang akan murtad. Yang ketiga akan ada kedurhakaan. Akan meningkat. Kedurhakaan ini saudaraku, kita melihat ya akan muncul. Dan kita lihat pada ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itulah yang menyebabkan saudara, pendurhakaan akan meningkat. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di dalam menghadapi 3 pencobaan ini, yang pertama adalah pencobaan karena kebencian. Yang kedua adalah pencobaan karena kemurtadan. Kemurtadan. Dan yang ketiga adalah karena kedurhakaan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Bagaimana caranya? Kita tidak jatuh karena kebencian yang meningkat terhadap gereja. Kita tidak murtad karena gereja dan sesama orang percaya saling menyerahkan. Dan kita tidak akan mendurhaka kepada Tuhan. Kita tidak akan mendurhaka terhadap firman. Kita tidak akan mendurhaka terhadap gereja. Kita tidak akan mendurhaka kepada gembala kita dalam menghadapi 3 pencobaan ini. Apa yang harus kita lakukan? Karena pada waktu itu saudara, banyak orang tidak tahan dan akhirnya kasih mereka terhadap Tuhan dingin. Kasih mereka terhadap gereja dingin. Kasih mereka terhadap gembala-gembala jemaat dingin. Kenapa? Karena tidak tahannya menghadapi berbagai macam pencobaan yang datang menimpa setiap mereka. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan pada saat-saat itu? Karena serangan kebencian, serangan terhadap tawaran murtad dan mendurhaka, memberontak, itu akan datang bertubi-tubi Bapak. Dan kasih bisa jadi menjadi dingin. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ada pada ayat yang ke-13. Ada pada ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi Bapak Ibu, kunci keselamatan kita, kunci kemenangan kita di dalam menghadapi 3 pencobaan yang mengerikan. Yaitu saudara, kebencian yang menyebabkan sesama orang percaya saling menyerahkan untuk disiksa. Kedua, akan mendatangkan murtad. Ketiga, akan mendatangkan pemberontakan.
Mereka berontak. Dan disusul kasih makin dingin. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bertahan. Bertahan di dalam menghadapi kebencian dunia. Bertahan saat orang-orang yang kita harapkan, yang kita banggakan, jadi pembela kita, jadi penolong kita, yang bisa mendampingi kita di dalam berbagai macam tantangan hidup. Orang-orang yang kita harapkan seperti itu, justru mereka menyerahkan kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan bertahan. Jangan sampai kasih menjadi dingin kepada Tuhan. Jangan sampai kasih menjadi dingin dalam melakukan ibadah. Jangan sampai kasih menjadi dingin di dalam bersekutu dengan Tuhan. Dalam pujian, dalam penyembahan, dalam mendengar firman, dalam melakukan firman. Jangan sampai kasih kita menjadi dingin. Perhatikan ayat 13. Ya, bisa ditampilkan. Ayat 13. Mari kita perhatikan ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ditampilkan ayatnya. Saya tidak lihat. Nah, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi satu-satunya Bapak Ibu jalan keluar yang harus kita miliki menghadapi 3 pencobaan ini adalah bertahan. Oh, apapun yang terjadi, bertahan. Bertahan Bapak Ibu. Sampai pada tingkat nyawa harus dipertaruhkan. Sampai nyawa terpisah dari tubuh. Kita bertahan. Karena Alkitab mencatat. Kalau kita bisa bertahan sampai pada akhirnya. Kita akan diselamatkan. Kita akan diselamatkan. Ya, ini jelas. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ditampilkan dulu ayat 13 ya. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa. Ya, kemenangan kita adalah bertahanlah Bapak Ibu. Bertahan. Apapun yang terjadi bertahanlah. Sebab saudaraku, jangan kecewa. Jangan pahit hati. Jangan, karena ini sudah diajarkan oleh Tuhan kepada kita jauh sebelumnya. Itu makanya siapkan hatimu, siapkan dirimu, jangan kecewa. Hadapi dengan sikap bertahan apapun yang terjadi. Walau apapun yang terjadi. Bertahanlah. Bertahan. Jadi Bapak Ibu, pencobaan-pencobaan yang akan dialami oleh orang-orang percaya menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, atau menjelang hari datangnya kiamat, adalah pencobaan-pencobaan yang luar biasa dahsyat. Sebab akan dilancarkan oleh setan serangan-serangan untuk menjatuhkan, melemahkan, menyebabkan penderitaan. Ini semua pekerjaan setan. Tujuannya adalah supaya saudara jangan selamat. Tapi hari ini, jauh sebelumnya, Tuhan sudah mengingatkan kita, bertahanlah, bertahanlah, bertahanlah. Tuhan sudah jauh-jauh ya ingatkan kepada kita, bertahanlah. Jangan kecewa, jangan putus asa, jangan undur dari jalan Tuhan, jangan tinggalkan kebenaran, jangan lepaskan kebenaran, berpegang teguh pada kebenaran, pegang kebenaran firman, ya, dan jangan meninggalkan Tuhan.
Jangan tinggalkan Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu. Petrus pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Ya. Kenapa? Mungkin saudara pernah bertanya enggak ya? Mengapa Petrus menyangkal Tuhan? Jawabannya adalah karena ia tidak tahan dengan cobaan yang datang atau dengan ujian yang datang. Ia tidak rela dagingnya akan mengalami cobaan itu. Dan Alkitab mencatat, ia menghindarkan dirinya dari cobaan itu. Dengan cara ia sangkal Tuhan. Ia sangkal Tuhan. Hati-hati bagi saudara yang saat ini sudah merasa berdiri teguh. Jangan sampai saudara suatu saat diperhadapkan seperti Petrus. Dan karena engkau mulai takut, karena engkau mulai cemas, karena engkau mulai khawatir, waduh bagaimana ini? Akhirnya sama seperti sama seperti Petrus. Akhirnya saudara bisa saja menyangkal Tuhan. Karena takut akan cobaan ujian iman yang akan datang. Dan ini Bapak Ibu, yang akan terjadi pada akhir zaman. Banyak orang tidak tahan akan pencobaan yang datang. Banyak orang menjadi kecewa karena ancaman pencobaan yang luar biasa yang akan terjadi. Akhirnya bisa saja mereka menjadi, ya udah, mereka sangkal Tuhan. Orang-orang percaya pada akhir zaman ketika pencobaan-pencobaan datang yang dilancarkan oleh iblis pada akhir zaman, yang terjadi bisa jadi Bapak Ibu menimbulkan banyak anak Tuhan, bahkan sampai pada tingkat para hamba-hamba Tuhan bisa jadi tidak kuat, bisa jadi saudaraku menjadi menyangkal Tuhan. Maka malam ini himbauan saya, di dalam penggenapan akan firman ini kelak, atau kapanpun, atau di zaman ini, saya katakan di dalam nama Yesus, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat. Di dalam nama Yesus, jadilah kuat. Dan terimalah kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah mulai terbangun dalam diri saudara mulai dari sekarang. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya jangan terkejut di kemudian ketika penggenapan firman ini terjadi. Ya, sebab pada waktu itu karena beratnya cobaan, ujian dan sebagainya, banyak orang menjadi kecewa, banyak orang menjadi putus asa, bahkan menyangkal Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Dan itu berarti mereka akan kehilangan keselamatan mereka dan masuk dalam kebinasaan yang kekal. Bagaimana caranya supaya jangan binasa? Bagaimana caranya supaya jangan meninggalkan Tuhan? Bagaimana caranya supaya keselamatan dapat kita pertahankan dalam hidup kita? Alkitab mencatat, dan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi rahasianya bertahan. Sekali lagi, rahasianya bertahan. Ya, bertahan. Nah, kita akan melihat saudara pada ayat-ayat selanjutnya. Untuk menghadapi pencobaan-pencobaan yang dilancarkan oleh setan dalam kehidupan orang-orang percaya, ya, maka saya percaya bagi orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, bagi orang yang sudah menjadi mempelai-mempelai wanitanya Tuhan, bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan memberikan saudara dan saya jalan keluar untuk lolos dari semua cobaan itu. Ya, asal ingat, jangan sangkal Tuhan. Bertahan. Bertahan.
ayat 13, kita perhatikan ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ya, kuncinya adalah bertahan. Kuncinya adalah bertahan. Ya, ini yang pertama, bertahan. Apapun yang terjadi. Selanjutnya pada ayat 14, ya, ayat 14, perhatikan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tampil ayatnya? Ya, ditampilkan ya. Nah, kita melihat Bapak Ibu bahwa Injil kerajaan ini ya akan diberitakan di seluruh dunia. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan, saudara? Ini yang pertama tadi, bertahan. Yang kedua, di tengah-tengah pencobaan yang meningkat, di tengah-tengah tantangan hidup yang makin berat, di tengah-tengah dunia makin membenci, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan dengki, marah terhadap mereka, jangan lepaskan pengampun. Yang kedua, saudara, ya, yang kedua, jadilah kesaksian, bersaksi. Bersaksi. Bersaksi bagaimana saudara diselamatkan. Bersaksi kenapa saudara mempertahankan imanmu. Kenapa saudara mati-matian hingga rela mati. Hingga rela menderita. Rela memikul salib. Rela dianiaya. Rela dibenci. Rela dikucilkan. Bersaksi. Kenapa? Apa penyebabnya? Pertanggungjawabkan imanmu. Pengharapanmu kepada dunia. Kepada mereka. Barangkali ada di antara mereka yang percaya. Barangkali. Ya, sebab dikatakan saudara dengan jelas ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Jadi di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah pencobaan yang makin meningkat, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tantangan makin berat, bersaksi. Jadilah saksi Kristus. Beritakan Injil, jadilah saksi Kristus. Mari mulai dari sekarang, jadilah saksi Kristus. Setiap pemberitaan firman Tuhan ini mari bagikan kepada banyak orang. Jadilah saksi, beritakan Injil. Kalau saudara banyak memenangkan jiwa, kemungkinan besar akan berkurang orang-orang yang dipakai setan untuk menyerahkan sesamanya untuk disiksa. Ya, makanya menangkan dunia bagi Kristus, menangkan dunia bagi Kristus. Ayo bagikan Injil kepada sebanyak-banyaknya orang. Jadi yang kedua jelas bahwa kita harus bersaksi. Ya, untuk bertahan harus bersaksi. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bersaksi, barangkali kemungkinan besar orang lain bisa dijamah Tuhan dan mereka jadi percaya dan mereka tidak akan dipakai setan karena setan tentu akan melepaskan mereka ketika mereka percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, inilah yang harus kita lakukan, bertahan bersaksi. Bertahan bersaksi, bertahan bersaksi. Sambil bertahan, sambil bersaksi. Ya, sama dengan Bapak Ibu, kalau orang melakukan peperangan secara fisik, ya mereka tidak hanya bertahan, tapi mereka juga menyerang. Nah, saudaraku, ini kita secara rohani. Tidak melakukan saudaraku menyakiti orang lain. Tapi yang harus kita lakukan adalah bertahan dan serangan, bentuk serangan kita, ya, bentuk kita menyerang, ya, adalah dengan bersaksi. Bersaksi. Ini menyerang dalam arti bukan karena kebencian, ini menyerang dalam arti bukan menyakiti, ini menyerang dalam arti kita bersaksi mengapa kita mati-matian mempertahankan iman kita. Kita tidak bodoh. Kita mempertahankan iman kita, apa alasannya? Bersaksi kepada mereka. Bersaksi kepada dunia. Bersaksi kepada sebanyak-banyaknya orang. Agar mereka berbalik kepada Tuhan. Dan mereka bisa diselamatkan. Bapak Ibu, ada dua kunci menghadapi pencobaan yang makin berat di akhir zaman. Bertahan dan bersaksi.
bertahan dan bersaksi. Bertahan dan bersaksi. Sampai di sini firman Tuhan, kita akan menyembah bersama-sama. Saya berharap Bapak dan Ibu boleh mengikuti penyembahan yang kalau saudara ya boleh ikuti, puji Tuhan ya, dari tempat ini. Ya, Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian haleluya. Haleluya. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Pakailah aku Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu ikuti kita menyembah. Aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi. Bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi. Bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi,
Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami memuliakan Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau Bapa-Ku yang baik, yang telah mati bagi kami di atas kayu salib, yang telah rela memberikan tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk, ditombak, memberikan darahnya, nyawanya untuk keselamatan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Terimalah persembahan kami Tuhan, terimalah mazmur kami di hadapan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik bagi kami Bapa-Ku. Kami bersyukur ya Tuhan, kemurahan-Mu nyata bagi kami dalam perjalanan kami setiap hari. Kami melihat penyertaan-Mu nyata dalam pekerjaan kami. Kami melihat tangan-Mu memberkati apa yang kami kerjakan, yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, yang tidak berlawanan dengan firman-Mu. Kami melihat tangan-Mu terulur memberkati, sehingga kami melihat campur tangan yang nyata daripada-Mu. Ya Tuhanku, berkati anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti. Lewati ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika saudara mendengarkan firman ini, muncul berbagai macam pertanyaan. Bagaimana kalau hal itu terjadi dalam hidup? Mampukah aku bertahan? Saudaraku, itulah makanya jauh sebelumnya kita diingatkan Tuhan firman-Nya. Jadilah kuat, jadilah kuat, bertahanlah di dalam menghadapi penggenapan demi penggenapan firman Tuhan ini. Dua hal senjata untuk bertahan malam ini yang disampaikan
kepada kita. Yang pertama, bertahanlah. Yang kedua, bersaksilah. Yang pertama, bertahanlah. Yang kedua, bersaksilah. Angkat tanganmu. Angkatlah tanganmu, minta kekuatan dari Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dimanapun mereka berada. Di rumah-rumah, di tempat mereka ada, di mana saja mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, alirkanlah kekuatan yang melimpah-limpah saat ini. Mengalirlah kekuatan dan terimalah kekuatan itu. Di dalam nama Yesus, Tuhan telah memberikan kepadamu kekuatan yang melimpah-limpah untuk menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan yang akan datang. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan menyelamatkan dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Di dalam nama Yesus, terimalah kekuatan, terimalah kekuatan yang melimpah-limpah daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah setiap pribadi dipulihkan sekarang. Biarlah setiap pribadi dipulihkan sekarang, dijamah sekarang. Biarlah setiap pribadi dijamah, diberi kekuatan, diberi pengharapan. Tidak takut, tidak khawatir, tidak cemas, tapi akan menjadi kuat di dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka ya Bapa. Berkati setiap mereka, dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus. Hari ini kekuatan yang dari sorga mereka akan alami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, pulihkan keadaan mereka, pulihkan rumah tangga mereka, pulihkan pekerjaan mereka, pulihkan usaha mereka, pulihkan ekonomi mereka, sembuhkan penyakit mereka. Dan hari ini, malam ini juga kami akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara boleh melanjutkan penyembahan di rumah atau bagaimana, tapi kita akan memberikan persembahan kita sebagaimana kita ibadah di gereja. Mari lakukan yang terbaik dan Tuhan Yesus memberkati. Dari tempat ini kami juga akan melakukannya, tapi dari tempat ini terlebih dahulu kami akan tutup ibadah ini. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati kami semuanya. Berkati firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Berkati terus kebenaran firman yang akan kami sampaikan hari ini, esok, bahkan dalam renungan pagi besok pagi. Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah kita. Saudara lanjutkan di rumah dan di tempat ini juga kami akan terus melanjutkan, dan sampai jumpa dalam renungan pagi pukul 8 pagi besok. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.